Halo teman-teman, kembali lagi dengan Dr. DP. Materi kali ini kita akan membahas terkait pembuluh darah dan tekanan darah. Kita mulai dari struktur pembuluh darah ya. Jadi struktur yang kita bahas di sini ada arteri, ada arteriol, ada kapiler dan vena. Untuk arteri, dia memiliki bagian endotel yang bagian paling dalam, kemudian ada serat-serat elastin yang berwarna biru ini adalah serat-serat elastin yang sangat elastis. Kemudian dilapisi dengan otot polos, lalu elastin kembali, dan yang paling luar adalah jaringan ikat yang utamanya adalah jaringan kolagen yang terbentuk dari kolagen. Kemudian ada arteriol ya, semakin kecil ya, diameternya semakin kecil dibandingkan dengan arteri. Ada bagian dalamnya yaitu endotel, kemudian tidak dilapisi oleh elastin, langsung dilapisi oleh otot polos, kemudian dilapisi pada bagian paling luar dengan jaringan ikat berupa kolagen. Kemudian ada kapiler, diameternya semakin kecil ya, diameter semakin kecil, hanya terdiri dari bagian endotel saja. Kemudian ada vena yang terdiri dari bagian endotel pada bagian dalamnya yang berisikan katup vena ya untuk mencegah aliran balik dari pembuluh darah. Kemudian dilapisi juga dengan otot polos dan pada bagian luarnya dilapisi oleh jaringan ikat yang terbentuk dari kolagen. Ada beberapa ciri khas ya dari masing-masing pembuluh darahnya. Pertama dari jumlahnya. Dari jumlahnya untuk arteri itu sendiri berjumlah sekitar ratusan. Untuk arteriol berjumlah sekitar 0,5 juta, kapiler itu 10 miliar, dan vena besar itu sekitar beberapa ratus atau ratusan. Ada beberapa ciri khas dari masing-masing pembuluh tersebut. Untuk arteri dia tebal ya. Tebal, sangat elastis, dan memiliki serat-serat otot yang besar. Untuk arteriol, dia sangat tinggi akan otot polos ya. Inervasi di otot-otot polosnya pada dindingnya itu bagus, dan struktur serat-serat ototnya itu kecil-kecil. Kapiler ya, itu sangat tipis ya, dinding selnya sangat tipis. Memiliki cross-sectional area yang sangat luas atau luas penampang yang sangat besar. Lalu pada vena, dia merupakan pembuluh darah yang tipis ya dibandingkan dengan arteri, lebih tipis dibandingkan dengan arteri, sangat mudah untuk meregang ya, memiliki serat-serat otot yang besar juga. Yang terakhir untuk fungsi ini yang sangat penting ya. Jadi untuk arteri itu sebagai alur ya, tempat jalannya aliran darah dari jantung ke seluruh organ. Merupakan pressure reservoir, jadi menjaga ya, sebagai tempat menjaga, menahan si tekanan darah. Karena si arteri itu memiliki serat elastin, sehingga bisa menjaga tekanan darah. Ya, karena dengan elastisitasnya itu membantu agar tekanan darah tetap konstan di arteri. Kemudian arteriol. Karena arteriol memiliki jumlah otot polos yang tinggi, maka fungsinya sebagai primary resistant vessel, pembuluh darah yang memegang penting resistensi atau tahanan perifer. Sehingga dia dapat mendeterminasi seberapa banyak pembuluh darah, aliran darah yang menuju ke organ-organ tertentu. Jadi determine distribution of cardiac output, mendeterminasi distribusi darah yang dikeluarkan oleh jantung. Kemudian ada kapiler. Kapiler fungsinya itulah sebagai tempat untuk bertukar antara dari pembuluh darah, nutrisi dari pembuluh darah didistribusikan keluar ke jaringan, dan zat-zat sisa dari jaringan dimasuk lagi ke pembuluh darah untuk dikeluarkan ya. Jadi untuk distribusi ekstraseluler antara plasma dan interstisial. Selanjutnya fungsinya vena adalah sebagai jalan ya, alur untuk mengembalikan darah dari organ-organ kembali ke jantung. Karena vena ini mudah untuk meregang sehingga dia menjadi blood reservoir. Oke. Kita lanjut ke aliran ya, aliran sirkulasi cairan dalam pembuluh darah. Jadi diperkirakan jumlah darah yang melalui pembuluh darah arterial itu adalah sekitar 7.200 liter per harinya. Di mana 20 liter per harinya itu dari pembuluh darah kapiler masuk ke dalam cairan interstisial. 20 liter per harinya. Namun, cairan yang kembali dari cairan interstisial kembali ke dalam pembuluh darah itu sekitar 17 liter per harinya. Sehingga ada selisih, yaitu dari 20 ke 17 ada selisih 3 liter.
3 liternya akan dikembalikan melalui pembuluh darah limfe. Nah, kita perlu mengetahui mengapa bisa terjadi hal seperti ini. Kenapa yang keluarnya 20, yang masuk kembali hanya 17. Disinilah tekanan pada arteriol, kapiler, dan venula ini berperan dalam berapa jumlah cairan yang keluar masuk dari kapiler ke cairan interstisial. Kita lihat di sini ada bagian arteriol, kapiler, dan vena. Pada daerah arteriol sebelum ke kapiler, tekanan kapilernya itu adalah 37 mm air raksa. Ya. Tekanan ini ingin keluar, ya, merupakan tekanan yang ingin keluar dari pembuluh darah. Ada tekanan yang ingin masuk, yaitu tekanan oncotic di sini dengan nama PP ya, P pressure adalah merupakan tekanan oncotic yang diciptakan dari tingginya jumlah albumin dan protein ya. Protein di dalam pembuluh darah lebih tinggi dibandingkan di cairan interstisial, yang menyebabkan terjadinya proses osmosis perpindahan cairan dari yang tekanan atau konsentrasinya lebih rendah ya ke konsentrasi yang lebih tinggi. Terlihat tekanannya itu sebesar 25 mm air raksa. Kemudian ada tekanan hidrostatik dari interstitial fluid atau cairan interstisial sebesar 1 mm air raksa yang ingin masuk ke dalam pembuluh darah. Ya. Kemudian ini adalah tekanan oncotic dari cairan interstisial. Ya, karena cairan interstisial itu tidak setinggi itu proteinnya, lebih tinggi di kapiler, maka tekanan oncoticnya adalah 0 mm air raksa, mendekati 0 mm air raksa. Tekanan oncotic masih sama kayak di sini ya, yaitu sebesar 25 mm air raksa, tekanan oncotic pembuluh darah, dan tekanan kapiler setelah melewati kapiler ini menuju ke venula itu menjadi 17 mm air raksa. Sehingga kita perlu jumlahkan 37 yang ingin keluar dikurangi 25 yang ingin masuk, dikurangi lagi 1 yang ingin masuk ya. Maka 37 dikurangi 26, 37 dikurangi 26 akan menghasilkan nilai 11 mmHg tekanan yang ingin keluar dari kapiler. Sedangkan yang ingin masuk adalah pertama oncotic 25. 25 dikurangi 17 ya, yang ingin masuk lagi. Nah, 25 dikurangi 17 itu nilainya adalah ini 25 dikurangi 17. Dan perlu kita ketahui bahwa akan ditambah dengan satu tekanan 1 mm air raksa dari tekanan hidrostatik. Jadi ini totalnya 26 dikurangi 17. Menilai 9 mmHg atau milimeter air raksa. Jadi 11 yang keluar dan 9 yang masuk. Nah, berarti lebih tinggi tekanan yang ingin keluar dari kapiler dibandingkan tekanan yang ingin masuk ke dalam kapiler. Maka yang ingin jumlah cairan yang keluar dari kapiler akan lebih tinggi karena tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah cairan yang masuk kembali ke kapiler karena tekanannya juga lebih rendah. Oke, sekarang kita tahu nih cairan yang masuk dan keluar ada tekanannya, ada jumlahnya. Sekarang kita mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Di sini ada tahanan perifer dan tekanan darah. Ini ada contoh ilustrasi ya, keran. Di mana keran ini adalah arteri besar dan yang kecil-kecil ini adalah gambaran dari arteriol. Ada arteriol yang tertutup, ada arteriol yang tertutup sebagian, ada arteriol yang tidak tertutup sama sekali. Nah, ini menggambarkan seperti pembuluh darah. Jadi, semakin tinggi resistensinya, maka aliran darah akan semakin rendah. Tekanan darah akan semakin tinggi. Oke, kita lihat sekarang. Untuk kondisi normal, ini pembuluh darah normal, maka tekanan akan normal, aliran darah akan normal. Untuk kondisi vasokonstriksi berarti tahanannya akan meningkat, ya kan? Meningkat. Vasokonstriksi menyebabkan tekanan atau tahanannya akan meningkat. Karena tahanan perifer meningkat, maka tekanan pembuluh darah juga akan meningkat. Namun aliran akan menurun. Pada kondisi vasodilatasi, ini tahanan akan menurun, ya kan? Sehingga tekanan pun akan menurun, namun aliran akan meningkat. Ini terjadi pada kasus-kasus vasokonstriksi dan vasodilatasi. Jadi semakin vasokonstriksi suatu pembuluh darah akan menjadi peningkatan dari tekanan darahnya. Oke, kita lanjut ke sini. Sebelum kita pelajari pembuluh darah yang semakin kecil,
resistensinya semakin tinggi, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Namun kita lihat di sini, ternyata di aorta, pembuluh darah yang besar, tekanannya paling tinggi. Arteri masih tinggi. Sedangkan ketika dia masuk ke arterial mulai menurun ya. Ketika dia masuk ke kapiler lebih turun lagi. Ketika masuk vena dia lebih kecil lagi. Nah, ternyata ada yang namanya luas penampang. Selain dari diameter pembuluh darah yang berubah ketika vasokonstriksi atau vasodilatasi, ternyata ada namanya luas penampang. Jadi luas penampang itu ditentukan bukan dari diameter individu pembuluh darah, melainkan dari cross sectional, jadi keseluruhan dari pembuluh darah tersebut. Untuk aorta kita bisa lihat di sini, luas penampangnya adalah segini, kecil ya. Sedangkan arteri-arteri karena jumlahnya ratusan, maka luas penampangnya akan semakin besar. Untuk arteriol yang jumlahnya setengah juta, luas penampangnya akan semakin besar. Kapiler yang jumlahnya miliaran, maka luas penampangnya akan semakin besar. Semakin besar luas penampang, maka tekanan akan semakin rendah, kecuali untuk di vena dan venula. Ini kan karena setelah dari kapiler pasti tekanan akan menurun. Namun yang seperti di aorta, arteri, arteriol, dan kapiler, karena luas penampangnya makin lama makin besar, berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi ini berbeda ya. Semakin tinggi tahanan perifer, maka semakin tinggi tekanan darah. Semakin luas luas penumpang, maka semakin rendahlah tekanan darah. Itu berbedanya berbanding terbalik ya. Untuk tahanan perifer itu dia selaras, untuk luas penampang dia berlawanan. Oke. Sekarang kita masuk ke aliran-aliran distribusi dari jantung. Untuk jantung sebelah kanan memompa 100% darahnya ke paru-paru kembali lagi ke jantung ventrikel kiri. Untuk ventrikel kiri akan memompa ke seluruh tubuh ya. Ada yang ke organ digestif 21%, ada yang ke liver 6%, ada yang ke ginjal 20%, ke kulit 9%, ke otak 13%, ke otot jantung 3%, ke otot lurik itu 15%, ke tulang 5%, dan ke lain-lain 8%. Nah, ada dua organ yang perlu kalian ketahui yang konstan. Jadi untuk otak dan otot jantung itu memiliki distribusi darah yang konstan. Jadi walaupun dalam kondisi istirahat, dalam kondisi berolahraga, jumlah darah yang ke sana akan konstan. Namun berbeda ketika kita dengan misalnya ketika kita makan. Ketika kita makan maka jumlah distribusi pada organ digestif akan meningkat. Ketika kita berolahraga berarti pada otot lurik ya akan meningkat. Ketika kita kedinginan misalnya ya kan, maka di kulit akan menurun. Ketika kita kepanasan misalnya untuk mengurangi suhu, maka akan meningkat di kulit ya. Makanya kalau misalnya dia kedinginan rupanya pucat, kalau dia kepanasan orang kan kulitnya menjadi kemerahan. Lanjut ke stroke volume. Stroke volume itu dihitung dari volume akhir diastolik ya dikurangi dengan volume akhir sistolik. Normalnya volume akhir diastolik ya, pengisian diastoliknya itu 120 ml. Sedangkan volume akhir sistolik itu 50 ml. Sehingga selisihnya merupakan stroke volume yaitu 70 ml. Ini adalah rata-rata ya yang umumnya dipakai. Kemudian ada cardiac output. Cardiac output itu merupakan stroke volume dikalikan dengan heart rate. 70 mili contohnya dikalikan heart rate, saya ambil di sini 80 ya, antara 60 sampai 100. Didapatkan 5.600 mili per menit. Itu merupakan aliran darah yang didistribusikan setiap menitnya. Kita masuk ke determinan tekanan darah. Ya, kalian mungkin ingat ada beberapa di buku ditulislah CO dikali TPR, total peripheral resistance. Sebenarnya bukan dikali, tapi dia merupakan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi mean arterial blood pressure. Untuk cardiac output sendiri kita sudah tahu di atas ya, dipengaruhi oleh heart rate dan stroke volume. Heart rate ternyata bisa dipengaruhi oleh saraf parasimpatik, saraf simpatik ya, seperti kita pelajari sebelum-sebelumnya di konduksi jantung. Stroke volume bisa dipengaruhi oleh simpatik ya, bisa dipengaruhi oleh venous return, seberapa banyak cairan balik venanya. Ya, cairan balik vena bisa dipengaruhi oleh cardiac suction effect, blood volume darah ya, kondisi aktivitas pernapasan dan skeletal muscle activity. Ya, karena cardiac suction effect, skeletal muscle activity, respiratory activity ini akan membantu mengembalikan vena dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Untuk volume jantung itu tergantung lagi seberapa banyak cairan yang masuk dan keluar ke cairan interstisial, seberapa banyak garam dan water balance, berapa banyak air yang diminum.
ya. Tentu saja air yang diminum itu tergantung dari konsumsi. Namun ada juga yang mengatur, hormon-hormon yang mengatur pada tubuh, ada vasopressin, renin-angiotensin, aldosteron system. Kita lanjut ke total peripheral resistance. Ini dipengaruhi oleh berapa jari-jari dari arteriol dan dipengaruhi oleh kekentalan darah. Untuk arteriol punya jari-jari atau radius ini tergantung lagi dengan kondisi lokal metabolic control. Jadi contohnya ketika kita berolahraga, maka pembuluh darah di otot akan membesar untuk meningkatkan aliran darah ke otot. Itu disebut dengan nama local metabolic control. Kemudian ada extrinsic vasoconstrictor control. Jadi ini karena hormon-hormon atau karena efek parasimpatik-simpatik ya. Di sini ada simpatik, kemudian ada hormon vasopressin dan angiotensin 2 yang bisa mempengaruhi jari-jari atau diameter dari si pembuluh darah arteriol. Mungkin itu saja teman-teman. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.